Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kullu ya'malu 'ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa la in sina lanashabanna billazi awhayna ilaika summa la tajidu laka bihi alaina wakila illa rahmatan mir rabbik inna fadlahu kana alaika kabira. Kulla ini tama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an. Hadzal Qur'ani la yatuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui
siapa yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Disyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berhadir di acara ini hari ke-5 Ramadan. Selawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Rasulullah SAW serta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Di hari ke-5 Ramadan ini, mari kita renungkan bersama dalam program Gema Ramadan. Dalam detik yang penuh makna ini, kita hadir untuk menemukan inspirasi dan wawasan baru dalam perjalanan spiritual kita. Tanpa banyak kata, mari kita sambut kehadiran kebijaksanaan dan cahaya dari Tahfizul Quran Raudatul Amin, pengasuh Tahfiz Putra Ustadz Muhammad Mukhlis Anwari LC. Hai, halo Ustadz. Alhamdulillah khair. Beliau akan menyampaikan tausiah dengan tema amalan-amalan di bulan Ramadan. Mari kita simak dengan seksama agar kita mendapatkan rahmat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa SSTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, kemampuan untuk selalu memaksimalkan puasa kita, untuk selalu memaksimalkan ibadah kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmatnya. Alhamdulillah rabbil alamin atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'it tabi'in serta seluruh umat yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa SSTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembawa acara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki hari-hari pertama bulan Ramadan yang mana mudah-mudahan
kita dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, yang mana semoga bulan ini dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya. Dan ibadah yang sangat dianjurkan di bulan ini, atau ibadah-ibadah inti di bulan ini, kalau kita runut dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran-anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ada 10 macam. Yang mana di antara 10 macam ini ada nang wajib, ada nang sunat. Tapi sabaritaan 10 macam ini sangat-sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Yang pertama, kita tahu beritaan bahwa bulan ini adalah bulannya kita puasa. Nah, jadi ibadah pertama, jangan sampai ibadah ini dikalahkan oleh ibadah lain. Nah, jangan sampai gara-gara kita mementingkan ibadah lain, lah ibadah yang wajib ini inti bulan Ramadan adalah kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, jadi ibadah-ibadah yang lain kalau mengganggu puasa, udah kesampingkan. Kalau menggawi ibadah lain, misalnya pacah puasa kita, udah kada usah digawi ibadah nang lain, karena puasa nomor 1 lah, ibadah wajib nomor 1 di bulan Ramadan ini lah. Dan tentang puasa mungkin kita sudah tahu apa rukun, apa syarat lah, apa sunnah-sunnahnya dan lain-lain. Mudah-mudahan kita kau maksimal mengerjakan ibadah puasa ini. Kemudian ibadah nomor 2 yang sangat-sangat dianjurkan kita perbanyak, kita maksimalkan di bulan ini adalah qiyam. Adalah mengisi malam-malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Nah, yang kita kerjakan dari habis Isya misalnya salat tarawih, lah kemudian imbah tarawih guring, dan di sepertiga malam bangun salat tahajud, dan lain-lain, ibadah-ibadah yang lainnya, zikir dan lain-lain. Perbanyak mengangkat takbir. Nah, di bulan Ramadan khususnya di malam hari, perbanyak sembahyang sunat, bukan hanya tarawih lah. Kalau misalnya ada yang beranggapan kada ada sembahyang lain di malam-malam Ramadan selain tarawih. Di malam-malam Ramadan kita bahkan dianjurkan untuk sembahyang hajat lah, karena ini malam-malam mulia, malam-malam yang sangat dipandang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau sembahyang hajat tiap malam, sembahyang hajat tiap malam. Kalau kau sembahyang istikharah tiap malam, sembahyang istikharah tiap malam. Selain tarawih, maksimalkan juga qabliyah, ba'diyah. Bahkan itu lebih ganal dari tarawih. Pahala kita mengerjakan qabliyah dan ba'diyah lebih ganal dari pahala mengerjakan tarawih. Nah, ini kadang-kadang kita salah memprioritaskan. Lebih memprioritaskan nang sunat, akhirnya nang wajib tertinggal. Lebih memprioritaskan nang sunat biasa aja, akhirnya nang afdal terlewatkan. Nah, ini kadang-kadang ada sebagian kita nang kayak itu lah. Atau misalnya lah, tatkala kita hendak memaksimalkan sembahyang malam sehingga kada beguringan sama laman, tarak subuh mengantuk guring sehingga subuhnya bangunnya malandau. Nah, ini terbalik. Kita harus memprioritaskan nang diprioritaskan oleh agama. Prioritas di agama kita nang nomor 1 lah, kada boleh dihalangi oleh sesuatu nang sunat atau bahkan nang mubah menghalangi gawean nang wajib itu lah, adalah sembahyang 5 waktu. Lah, jangan sampai gara-gara beramalan misalnya nih, saking semangatnya malam kada beguringan tapi subuhnya malandau, rugi benar. Lah, nah jangan sampai kayak itu. Kemudian selain siam, selain qiyam, nomor 3 adalah memperbanyak sedekah. Sedekah ini adalah nama induk dari pemberian apa aja. Lah, kita berinfak, kita memberi nafkah lah kepada keluarga, kita berzakat, zakat wajib, zakat sunat, dan ini induknya sedekah.
nama induk di atasnya. Nah, jadi memperbanyak sedekah. Terserah karena yang kita keluarkan itu adalah zakat wajib. Wow, ini sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Tatkala kita berisian kelebihan harta, tatkala harta kita sudah sampai batas wajibnya zakat, sudah kita miliki selama 1 haul, maka sunnat benar, afdal benar dikeluarkan pas bulan Ramadan. Kecuali misalnya sebelum Ramadan tadi kita sudah sampai nisab, sebelum Ramadan tadi ada yang lebih memerlukan. Misalnya terjadi kelaparan di kampung sebelah. Nah, maka jangan menghadangi Ramadan hanya dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau ada pengecualian kayak itu, keadaan kita damai-damai, aman-aman aja misalnya, ada nang kelaparan, ada nang sangat-sangat membutuhkan, kalau ada kita salurkan, misalnya taruhannya adalah nyawa orang lain. Nah, kalau ada itu, yang paling baik mengeluarkan zakat adalah di bulan Ramadan. Makanya orang kita menghadangi Ramadan biasanya hanya menunaikan zakat. Termasuk juga pemberian, termasuk juga sedekah, amalan andalan di agama kita ngarannya it'amut ta'am, memberi orang makan. Nah, tutup mata yang kita beri ini orangnya sugih kah? Orangnya mampu kah? Tatkala kita hakun memberi orang makan, ini merupakan satu amalan yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang kita beri makan orang saleh, jangankan yang kita beri makan atau kita ampihakan hausnya manusia. Mungkin kita pernah mendengar berita ada seorang pelacur yang mengampihakan dahaga seekor anjing. Akhirnya dengan sebab itu pelacur ini dibukakan Allah pintu taubat dan mati dalam keadaan baik. Nah, jadi ini amalan andalan nih. Kalau memberi orang makanan, beri orang makanan. Apalagi misalnya ada yang membutuhkan. Nah, ini lebih lagi. Tatkala kita ada melihat orang yang membutuhkan, keluarga kita nyaman-nyaman aja, misalnya beritaan tetangga kita makan aja seberitaan, sesekali kita undang, misalnya makan di rumah, atau kita kiau ke kawanan, kita traktir di warung mana. Nah, ini amalan yang sangat dianjurkan di agama Islam. Di bulan Ramadan, it'amut ta'am ini termasuk juga membukakan orang puasa. Kadang-kala membukakan orang puasa sama sigitan, selanggaran atau serumahan, cukup kiau 2-3 orang misalnya. Kemampuan kita itu. Cukup kiau 2-3 orang untuk makan bersama lawan kita, buka bersama lawan kita. Kadang mampu juga 2-3 orang kita kawa misalnya hanya menukarkan takjil. Takjil ini karena puasa kita itu kada boleh ditunda, buka puasanya kada boleh ditunda, kita mendengar azan, tapi kita merasa kuat aja lagi, kayaknya lagi nulun buka nih hukumnya makruh. Ulun kuat aja, bahkan sampai jam 12 malam pun ulun puasa kuat. Jangan kayak itu, kita puasa kada kayak itu, kita puasa sesuai dengan aturan Allah. Bila azan maghrib saatnya buka puasa. Walaupun masih mampu, kada ada lapar sedikit-dikit, kada merasa haus apa-apa, bagawian masih kuat, tetap pacah dulu puasanya. Nah, itu yang dinamakan takjil. Takjil itu mensegerakan. Mensegerakan buka puasa. Jangan menghadangi makan besar, walaupun hanya dengan seteguk air mineral, walaupun dengan sebiji kurma, pacah dulu puasanya. Nah, tatkala kita kadang-kadang membukakan orang puasa dengan makan nanggana, dengan makan sepiring misalnya, minimal kita kawa mengadakan takjil gesan orang yang kadang-kadang berbuka puasa, misalnya lagi di perjalanan, makanya berbagi takjil biasanya di lampu-lampu merah, ya karena orangnya masih di perjalanan nih, kadang-kadang lagi memacah puasanya dengan makan besar. Nah, jadi tatkala kadakawa gena sekecil apapun, itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, it'amut ta'am ini, memberi orang makan ini, walaupun yang kita beri makan orangnya sugih, itu tetaplah penghargaan Allah sangat besar. Kawan menraktir kawan, misalnya walaupun kawannya sugih pada kita, karena dengan kita hakun memberi orang makan ini, kita sudah menunjukkan kepada Allah bahwa kita kada termasuk orang yang bakhil.
Nah, itu amalan nang ketiga. Amalan nang keempat, karena bulan Ramadan ini bulan turunnya Quran, sehingga membaca Al-Quran di bulan ini sangat dianjurkan jika dibandingkan dari bulan-bulan nang lain. Usahakan benar. Kayak apa caranya supaya membaca Al-Quran kita di bulan Ramadan lebih daripada di bulan-bulan nang lain. Tatkala di bulan-bulan yang lain kita kawa rutin misalnya 2 halaman sehari, Ramadan minimal naikakan lagi batasnya. Kawa 4 halaman atau bahkan kawa sejuz, sehingga setelah Ramadan berlalu lah Quran kita juga khatam. Nah, itu idealnya. Bahkan itu yang paling minimal. Nah, paling minimal jangan sampai kada khatam di bulan Ramadan. Jangan sampai kada tuntung membaca 30 juz untuk amaliyah membaca Al-Quran ini. Ulun Ustaz kada lancar membaca Al-Quran. Ulun Ustaz membaca Al-Quran bejuju. Behija benar membaca huruf hijaiyah, membaca huruf Al-Quran itu kada kayak orang. Laju kada kayak orang. Tarusakan baca. Selama pian masih belajar, selama kita masih hakun memperbaiki kesalahan bacaan-bacaan kita, nang kita membaca kada lancar, nang kita membaca bejuju atau salah-salah itu tadi, itu tetap dihargai Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang mahir dengan Al-Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah. Kaina di akhirat tak kumpul dengan rombongan para malaikat nang VIP lah. Malaikat-malaikat nang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nang mahir. Lah mahir di sini dalam artian membaca Al-Qur'annya bagus, lancar, bahkan kawa memahami apa isi Al-Qur'an. Nah, itu mahir bil Qur'an. Kita membaca jangankan memahami, misalnya lah membaca aja ngalih. Lah kayak apa caranya supaya kalau membaca ngangal benar mengusahakannya lah, tapi kita masih hakun memperbaiki lah, masih hakun belajar lah, maka nang tak salah nang membacanya kada bagus itu tadi tetap diupahi Allah. Sambungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, orang yang membaca Al-Quran ya orang yang membaca Al-Quran tasandet-sandet, orang yang membaca Al-Quran bejuju benar, wa huwa alaihi syaqqun, inya membaca Al-Quran ngangal benar, lapah benar, memikirkan benar, ini barisnya di atas, ini fathah, ini kasrah, lambat benar lah, dengan bersusah payah akhirnya kawainya membaca Al-Quran dengan catatan tadi masih mau memperbaiki, dengan catatan orang ini kada ampih belajar. Nah, ada cucu kan yang lulus pesantren, lajari kai lancari Al-Quran, atau ada anak nang bagus bacaan Al-Qurannya, minta koreksikan bacaan kita nang kada lancar itu tadi dengan anak. Nah, ini selama masih hakun belajar kayak ini lah tetap diupahi Allah, bahkan 2 pahala yang dijanjikan Allah 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Bahkan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan bisa sampai 700, bahkan sampai 7.000 dan seterusnya. Nang 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan itu tetap dapat pahala, ini bersusah payah supaya kalau membaca Al-Quran juga dapat. La falahu ajran, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu dapat 2 pahala. Selain membaca Al-Quran, kita juga disunnatkan i'tikaf. Lah, i'tikaf khususnya di 10 hari terakhir. Lah, kalau kawa awal Ramadan misalnya kawa i'tikaf, udah tinggalkan kebiasaan kita bagawi, kesibukan nang selain ibadah. Kalau kawa bagana di masjid, bagana di langgar, bagana di tempat-tempat ibadah yang kita sebut dengan i'tikaf ini tadi, maka gawi i'tikaf lah, walaupun belum lagi 10 hari terakhir. Nah, 10 hari terakhir itu nang afdal, itu nang selalu digawi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kesibukan banyak diantara kita nang bila kada bagawi kada kau makan orang di rumah.
Nah, ini jangan i'tikaf. Lah, i'tikaf hukumnya sunat, begawi mencari nafkah hukumnya wajib. Tetap begawi. Lah, tapi hendak mendapatkan pahala i'tikaf juga, lah badahulu ke masjid. Nah, sebelum azan misalnya kawal 5 menit, badahulu 5 menit itu niatkan i'tikaf. Apalagi kawa sebelum azan setengah jam misalnya, nah setengah jam itu niatkan i'tikaf. Jadi kada melulu nang bemalam siang malam di masjid, itulah nang dinamakan i'tikaf, kada mesti kayak itu. Nah, kada mesti kayak itu. Kita beritahan kalau manggawi i'tikaf. Nah, dengan menunggu waktu sembahyang masuk, niatkan i'tikaf. Atau dengan masuk masjid walaupun orang sudah azan misalnya, niatkan juga i'tikaf. Wahai Allah, selama ulun di sini, ulun i'tikaf. Nah, i'tikaf itu menahan diri, menahan kada berjauh dari tempat ibadah. Nah, walaupun hanya beberapa menit misalnya, bahkan ada ulama kita nang sekedar melewati misalnya pintu masjid sebelah kiri, masuk dari pintu sebelah kiri, keluar dari sebelah kanan, hanya sekedar lewat tapi nya berniat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Tapi kada sama dengan orang yang bermalam di masjid. Nah, tentu lebih besar pahalanya, tapi tentu lebih ganal pahalanya. Nah, ini i'tikaf. Kemudian amalan nang kana masih berkaitan dengan i'tikaf. Kalau kita kada kawa bermalam di masjid, kalau kita kada kawa i'tikaf, lah minimal imbah sembahyang subuh jangan beranjak dari tempat sembahyangnya itu sampai waktu isyraq, sampai tuntung manggawi 2 rakaat isyraq. Jam 6:30 misalnya hanya bulik ke rumah. Nah, ini juga amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Nah, ini terkhusus kesan lalakian nang sembahyangnya di masjid, nang sembahyangnya dilanggar. Nah, maka dari imbah subuh jangan beranjak dari tempat kita sembahyang itu sampai tuntung manggawi 2 rakaat isyraq. Itu nang ke-6. Kemudian nang ke-7, lah ini pakai biaya nih, ngaran ibadahnya adalah umrah. Siapa nang kawa umrah di bulan Ramadan, pahalanya seperti mengerjakan ibadah haji. Nah, jadi kalau kawa nih ada kelebihan harta, lah usahakan di bulan Ramadan kawa berumrah. Mudah-mudahan karena kita beretaan merasani umrah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-8, taharra Lailatul Qadar. Menjagai atau menyambang Lailatul Qadar. Nah, ini kada hanya di malam-malam ganjil. Orang yang menjaga Lailatul Qadar hanya di malam-malam ganjil, yakin kada pacang tatamu Lailatul Qadar. Nah, jadi kayak caranya menjaga Lailatul Qadar ini tadi, menyambang Lailatul Qadar ini dari awal Ramadan. Kada peduli lah di malam-malam ganjil atau di malam genap, ibadahnya tetap maksimal. Nah, ini nang lebih beisian potensi, ini nang lebih banyak beisian kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi jangan menghadangi malam ganjil. Jangan menghadangi imbah sudah malam ke-21, hanya ibadahnya dinaikkannya, hanya gasnya ditancapnya. Jangan. Nah, dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan, karena disimpani Allah. Boleh jadi Lailatul Qadar itu kada di ujung-ujung Ramadan, boleh jadi di awal-awal Ramadan. Allah kada memadahkan malam Lailatul Qadar malam ke-27, malam ke berapa, pokoknya di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita sebulanan maksimal pasti dapat. Kalau kita memilih malam-malam ganjil aja, kalau pina Lailatul Qadarnya muncul di malam-malam genap. Nah, jadi lebih berpotensi orang yang memaksimalkan ibadahnya sebulanan dibandingkan yang menjagai Lailatul Qadar hanya di malam-malam ganjil. Ya, potensinya lebih banyak, kesempatannya untuk dapat Lailatul Qadar itu lebih banyak. Kemudian selain menjaga Lailatul Qadar, kita juga disuruh untuk memperbanyak doa. Nah, orang yang puasa ini, ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga sekalian, pemirsa HSS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muntung orang yang berpuasa itu belain dengan muntung orang yang kada puasa.
Allah lebih menghargai muntung orang nang puasa dibandingkan nang kada puasa. Sehingga doa nang terucap dari muntung orang nang puasa lebih banyak potensinya untuk dikabulkan. Nah, jadi jangan dibuang nih kesempatan ini, banyaki berdoa. Banyaki berdoa di bulan Ramadan, khususnya saat kita puasa. Nah, kalau kita hendak menyambang waktu mana aja yang sangat dihargai Allah, satu waktu berbuka puasa. Nah, saat buka puasa itu usahakan kalau kadang ngobrol, jangan ngobrol. Walaupun menghadapi makanan misalnya di meja makan, sambil menghadangi buka puasa, perbanyak doa. Wah, itu saat-saatnya Allah bukakan pintu langit untuk mendengar keluh kesah hamba-hambanya. Nah, jadi usahakan benar di saat-saat nang disediakan Allah itu kita pakai bebujuran. Kita pakai benar gesan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain waktu berbuka puasa, di waktu sahur juga. Nah, usahakan di waktu sahur itu kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain di waktu sahur, kita juga disunatkan untuk memaksimalkan doa kita di waktu sepertiga malam terakhir. Nah, itu adalah waktu yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sepertiga malam terakhir itu, di waktu sahur itu kita perbanyak istighfar. Nah, ini dipuji Allah dalam Al-Qur'an. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur, belain dengan orang yang beristighfar di waktu lain. Nah, jadi kalau hendak kita tentukan juga nih waktu memperbanyak doanya saat sahur, saat buka puasa, dan kemudian saat sepertiga malam terakhir, dan mulai asar sampai maghrib hari Jumat. Nah, kalau kita kada menggawi apa-apa dari asar Jumat sampai maghrib, maka kada sarana menggawi apa-apa. Khususkan waktu itu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bahari, ulama-ulama kita bahari sangat mengagungkan waktu ini. Hari Jumat dari imbah asar sampai maghrib. Kalau kita berisian hajat yang sangat besar misalnya, kalau kita berisian masalah yang sangat rumit misalnya, coba nih. Coba jangan berangkat dari sajadah, dari sembahyang asar sampai tuntung ba'diyah maghrib. Nah, bagaimana jadi sajadah, minta kepada Allah, panat-panat berdoa, selingi dengan baca salawat. Panat-panat membaca salawat, selingi dengan membaca Al-Quran. Panat-panat membaca Al-Quran, ganti dengan zikir nang lain, sambil diselingi dengan doa. Lah, jangankan sesuatu nang biasa, nang mustahil pun ujar ulama kita, kawa kita capai kalaunya kita kawa merutinkan 40 kali Jumat. 40 kali Jumat dari asar sampai maghrib, kada beranjak dari sajadah. Nah, itu nang keempat tadi, waktu-waktu yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan Ramadan nang terakhir, nang ke-10 nang direkomendasikan benar di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyambung tali silaturahmi. Nah, jadi saatnya juga nih di bulan Ramadan, kalau kita berisian keluarga nang jauh, teleponika, di chatting nikah, orang bahari hendak menyambung tali kasih sayang ini, hakun ngangal mengirim surat. Nah, nang mana surat itu sebulan hanya sampai, bahkan ada setahun hanya sampai, menghadangi balasannya berapa bulan pula hanya sampai. Lah, ini ngalih benar, tapi tetap digawi. Lah, kan terpos dahulu payu benar di seluruh dunia.
Nah, kita nawahi ini nyaman benar, hendak jam berapa aja mau hubungi keluarga, kenapa kada tak hubungi keluarga kerabat kita. Nah, itu termasuk silaturahmi. Tapi yang lebih dari itu, yang dimaksud silaturahmi adalah menyambung sesuatu yang sudah putus, menyambung sesuatu yang pernah putus. Bahualan misalnya antar keluarga kada berawaan misalnya dengan sanak. Lah ini saatnya nih di bulan Ramadan kita sambung lagi tali kasih sayang itu. Nah, jadi kalau nyenang lawas kada teleponi tapi kada bahual apa-apa, ini biasa aja. Lah pahalanya biasa. Lebih ganal, lebih dahsyat pahalanya dari itu tatkala ada orang yang kada merawa kita ajak damai. Lah kita hubungi orangnya, kalau perlu kita minta maaf walaupun kada salah misalnya, demi untuk terjalin kembali hubungan baik itu. Nah, ini ganal benar pahalanya apalagi kita gawi di bulan yang mulia ini. Nah, jadi itu 10 amalan. Nah, mudah-mudahan kita kawa memaksimalkannya, mudah-mudahan kita kawa menggunakan waktu yang sangat berharga ini dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin ibadah kita, dan mudah-mudahan kita kada mengotori Ramadan ini dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan nang kada baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang kaulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Pemirsa HSS TV, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada perbanyak amalan, berdoa, karena di bulan puasa adalah doa yang mustajab dan menyambung tali silaturahmi. Akhirnya saya Suliansah dan Ustadz Muhammad Khulis Anwari LC mohon pamit, namun sebelumnya izinkan saya mengutip kata mutiara. Jika Allah mengabulkan doaku, maka aku akan berbahagia. Tetapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku akan lebih berbahagia. Karena yang pertama adalah pilihanku, dan yang kedua adalah pilihan Allah. Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.